Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal juhudal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada ungkapan kata dan bahasa yang lebih pantas yang terucap dari manusia yang beriman terkecuali ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh barokah ini, kita masih bisa sama-sama menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat pada Jumat berjamaah. Salawat bertambahi salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada penghulu alam, manusia budiman insan pilihan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di pada yaumul mahsyar kita memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Hadirin kaum muslimin wal juhudal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebelum lebih jauh al-fakir berkhutbah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya al-fakir berwasiat, khususnya untuk pribadi al-fakir sendiri dan tentunya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Hadirin kaum muslimin wal juhudal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada saat ini kita hidup di masa, atau kita bisa dibilang hidup di zaman yang telah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Kita hidup di zaman di masa keempat yang telah Rasulullah SAW gambarkan, yang mana masa keempat tersebut umatnya Rasulullah akan hidup di suatu zaman begitu banyak akan fitnah, suatu zaman yang nilai-nilai keislaman, keimanan kepada Allah mulai ditinggalkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, pada saat ini kita hidup di masa yang Rasulullah SAW gambarkan. Lalu bagaimana cara kita membentengi untuk bisa dapat menjalani hidup di masa-masa yang keempat ini? Rasulullah telah memberikan kuncinya kepada kita. Jikalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, berpeganglah tingkah
fikum amrayni an tadillu, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam redaksi yang lain Rasulullah pernah menyampaikan, taraktu fikum amrayni an tadillu, kitabullah wa itrati ahli baiti. Berpegang teguhlah kepada kitab Allah dalam artian Al-Quran, wa itrati ahli baiti, yaitu dekatlah dengan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang dimaksud itrati ahli baiti, yaitu mereka para alim ulama yang meneruskan dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para zuriatul Rasul, para habaib yang nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mereka yang senantiasa istiqomah dan terus berpegang kepada daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga di zaman pada saat ini kita harus menguatkan daripada akidah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita cermati, ketakwaan yang saat ini kita agung-agungkan, ketakwaan yang pada saat ini senantiasa kita katakan, ketakwaan yang saat ini selalu terlontar dalam mulut kita, hanya sebatas ucapan belaka, hanya sebatas perkataan saja, tetapi nilai-nilai dari ketakwaan tersebut tidak dapat bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Mana contohnya? Simpelnya, jikalau kita bekerja, walaupun kita mencari nafkah, mencari rezeki, tanpa kita niatkan dalam diri kita untuk menunjukkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita berdagang, kita menuntut ilmu semata-mata hanya untuk menunjukkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Berapa banyak di antara kita, mungkin sudah puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran di antara kita semuanya yang senantiasa mengatakan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada ibadah sholat kita, tetapi di hadapan Allah sedang tidak sholat mereka semuanya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban tetapi tidak menunjukkan daripada nilai ketakwaannya. Mana buktinya? Kita bisa melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan bahwasanya sedang tidak sholat hamba-Mu walaupun di depan Baitullah, melainkan sedang bertepuk dan bersiul. Inilah bahwasanya walaupun kita sedang melaksanakan ibadah sholat, di hadapan kita ada Ka'bah yang begitu megah, di hadapan kita ada Ka'bah yang begitu besar, Ka'bah yang begitu suci. Walaupun bacaan kita benar, walaupun niat kita benar, tetapi bagi Allah sedang tidak sholat hamba-Ku illa ma'an wa tasbih, kecuali sedang bertepuk dan bersiul. Artinya gerakannya sholat, bacaannya bacaan sholat, tetapi hati dan pikiran kita tidak benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahwasannya perlunya kita tanamkan nilai ketakwaan, kita aplikasikan dalam diri kita, bukan hanya sebatas di mulut saja atau hanya sebatas di perkataan saja. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Juga pada saat ini, di masa yang keempat ini, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zamannya akan penuh fitnah, zamannya akan penuh dengan adu domba, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai
melihat, tidak banyak pula di antara kita, tidak jarang pula di antara kita yang sudah mulai jauh dengan para alim ulama, sudah tidak mulai dekat lagi dengan para alim ulama. Lisan kita pandai memfitnah para alim ulama. Bahkan lebih parahnya lagi, kita sudah tidak mau lagi berguru, tidak mau lagi belajar ilmu agama dengan para alim ulama. Padahal tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, apabila kita ingin selamat, apabila kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kalian kepada dua perkara. Apa itu? Kitabullah wa ittiba'u ahli baiti, Al-Quran dan dekat dengan para waris Nabi. Hadirin kaum muslimin wal jumlatul mukminin rahimahullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu, marilah sama-sama kita berintrospeksi diri. Kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa nilai-nilai ketakwaan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap Jumat, para khatib sering mengingatkan kepada kita untuk pentingnya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara universal, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Minimal perintah ibadah sholat yang senantiasa kita laksanakan secara berjamaah, sama-sama kita luangkan waktu kita, kita hadirkan diri kita di tempat ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ironis pada saat ini kita mementingkan hal dunia yang berjam-jam, hal-hal duniawi yang mungkin sifatnya hanya sementara, kita bela-belakan, senantiasa kita laksanakan, bahkan tidak akan kita tinggal. Tetapi sholat yang 5 waktu yang hanya sekali kita kerjakan, mungkin hanya memakan waktu 5-7 menit, terasa begitu lama bagi kita. Coba kita kembali introspeksi ke dalam diri kita. Mungkin pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah, kita sudah tidak sabaran ingin cepat-cepat selesai. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, ingin selalu terburu-buru. Apakah itu ibadah yang selama ini kita laksanakan? Allah tidak meminta waktu kita banyak. Allah tidak pernah meminta waktu kita yang lama. Hanya sebatas 5 menit, bahkan sampai 7 menit. 5 waktu dalam sehari. Kita hadirkan diri kita, kita hadirkan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tenang. Dengan begitu kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-sekali kalian mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Artinya senantiasa kita hidup di muka bumi ini, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, harus senantiasa kita tanamkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hati kita harus senantiasa kita berzikir menyebut nama Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah kita termasuk manusia yang mulia di sisi Allah dengan ketakwaannya. Sebagaimana janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku adalah dengan ketakwaannya. Allah tidak akan melihat seberapa banyak harta kita, Allah tidak akan melihat seberapa tinggi pangkat jabatan kita, mau seberapa mewah rumah kita, mau seberapa hebat kekuasaan kita, kalau kita tidak pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan termasuk manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
di sini tergolong manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat uzma yaumil qiyamah nanti dan bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.